Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 221. Keesokan harinya, Feng Yu membawa saudara Qi ke rumah sakit untuk mengunjungi saudara perempuannya. Kirilenko masih menyiapkan hadiah, tetapi ketika Feng Yu melihat hadiah yang dia siapkan, dia menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Kirilenko telah menyiapkan rokok dan minuman keras dari Uni Soviet. Dia telah mendengar dari orang lain bahwa itu adalah tradisi Tiongkok untuk memberikan ini sebagai hadiah. Tetapi Li Siqiang telah berhenti merokok sejak istrinya hamil dan dia jarang minum sekarang. Hadiah yang disiapkan untuk Feng Danying adalah bulu rubah merah. Dia mendengar bahwa wanita Cina menyukai produk bulu, tetapi dia tidak tahu bahwa tidak menguntungkan untuk memberikan ini kepada wanita hamil. Untungnya Li Siqiang dan Feng Danying menerima hadiahnya karena mereka tahu bahwa Kirilenko telah memberi mereka hadiah ini karena dia tidak yakin dengan tabu Cina. Kirilenko agak kecewa karena Li Siqiang tidak bisa minum bersamanya kali ini, tetapi untungnya, persahabatan mereka tetap ada. Banyak orang di rumah sakit melihat Kirilenko memberikan hadiah kepada Feng Danying. Di Cina, orang asing menarik banyak perhatian, dan orang-orang itu berusaha mencari tahu tentang keluarga wanita hamil itu. Bagaimana mungkin bahkan orang asing mengunjunginya dan masih membawa hadiah? Keluarganya pasti beberapa pejabat. Jadi, orang asing juga memberikan hadiah saat berbisnis. Ini sama dengan Cina. Beberapa hari kemudian, Feng Danying sedang melahirkan di ruang bersalin. Li Siqiang mondar-mandir di sepanjang koridor di luar ruang bersalin. Orang tuanya juga ada di sana bersama orang tua Feng Yu. Feng Xingtai bahkan tidak memarahi Feng Yu ketika dia melihatnya bolos sekolah untuk berada di rumah sakit. Sekitar 1 jam kemudian, seorang perawat keluar untuk memberitahu mereka bahwa persalinannya berhasil. Ibu dan anak itu aman, dan itu laki-laki. Orang tua Li melompat dengan gembira. Mereka menginginkan seorang anak laki-laki. Jika itu seorang gadis, mereka juga tidak bisa menunjukkan kekecewaan mereka di depan mertua mereka. Bagaimanapun, keinginan mereka menjadi kenyataan. Sebelum anak itu lahir, orang tua Li telah menyiapkan beberapa nama. Feng Xingtai ingin menamai cucunya, tetapi Feng Yu menghentikannya. Berhenti bercanda. Adik iparnya bahkan tidak bisa menyebutkan nama anaknya sendiri, dan Anda masih ingin memberinya nama. Nama keluarga anak ini adalah Li. Feng Xingtai marah dan memarahi Feng Yu. Lihatlah teman sekelasmu. Anak-anak mereka bahkan dapat mengatakan kakek sekarang. Bagaimana dengan kamu? Feng Yu, siapa yang mengatakan harus kuliah di universitas? Jika aku seperti mereka, kamu akan marah padaku. Orang tua Li telah memeriksa kamus, berkonsultasi dengan peramal nasib dan seorang profesor sastra Cina sebelum memutuskan nama, Li Cixing. Itu berarti kesatuan pengetahuan dan perilaku. Feng Yu ingin memberitahu mereka bahwa akan merepotkan bagi anak itu jika ada pengucapan yang berbeda untuk karakter. Tapi dia tidak punya suara dalam hal ini. Hari itu, ayah Li Siqiang dan Feng Xingtai mabuk. Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan keduanya sangat berbeda, tetapi mereka dapat mengobrol dengan gembira. Itu karena mereka hanya berbicara tentang putra, putri, dan cucu mereka. Ibu Li Siqiang mengambil kesempatan untuk menyarankan Feng Danying berhenti dari pekerjaannya. Lagi pula, mereka tidak kekurangan uang dan bukankah lebih baik bagi Feng Danying untuk tinggal di rumah untuk merawat putranya? Feng Xingtai dan istrinya juga mendukung gagasan ini. Mereka semua masih memiliki pola pikir lama di mana wanita harus tinggal di rumah dan merawat anak-anak sementara pria mulai bekerja. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Feng juga seperti ini. Feng Yu tidak suka cara berpikir seperti ini. Dia telah berbicara dengan saudara perempuannya dan saudara perempuannya seperti pekerjaannya sebagai perawat. Dia mengatakan bahwa dia merasa baik ketika dia melihat pasien pulih dengan baik.
Kakak perempuannya memberitahu saudara iparnya tentang hal ini, tetapi Li Xiqiang masih di rumah sakit menemani Feng Danying. Feng Yu hanya bisa menggigit peluru dan mengekspresikan pikiran kakaknya. Ayah, Bu, kurasa sis bisa kembali bekerja setelah cuti hamil. Cuti hamilnya bisa lebih lama, dan dia bisa kembali bekerja ketika putranya lebih tua. Kakak ipar mengatakan bahwa ia akan mendirikan rumah sakit untuk sis tahun depan. Dia merasa bahwa itu terlalu melelahkan bagi putrinya untuk bekerja dan akan lebih baik baginya untuk bersantai di rumah dan merawat putranya. Orang tua Li merasa agak malu. Jika Feng Yu adalah anak biasa, mereka akan bersikeras menantu mereka untuk berhenti dari pekerjaannya. Tapi kekayaan keluarga Li hari ini adalah semua karena Feng Yu. Mereka juga tidak yakin kapan itu dimulai, tetapi mereka merasa bahwa keluarga Feng lebih mampu daripada mereka. Mereka secara alami tidak akan memandang Feng Yu seperti anak normal lainnya. Mereka menghormati pendapat Feng Yu, dan mereka bertanya-tanya apakah Feng Yu telah berdiskusi dengan saudara perempuannya tentang masalah ini sebelumnya. Xiao Yu akan melelahkan menjalankan rumah sakit. Mengapa tidak menunggu sampai anaknya masuk taman kanak-kanak, dan kemudian kita membahas ini? Kata Ibu Li. Tapi kali ini, nadanya tidak sekencang sebelumnya. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Tunggu sampai anak masuk TK. Kemudian pada saat itu, Anda akan mengatakan tunggu sampai anak memasuki sekolah dasar. Setelah sekolah dasar, Anda akan mengatakan tunggu sampai universitas. Ini akan menyeret selamanya, dan sampai saat itu, sis akan terlalu tua untuk melakukan apapun. Bibi, bukankah kamu bekerja ketika Brother Li masih muda? Lihatlah Brother Li, tinggi dan bugar, dan dia juga sangat sukses sekarang. Kita bisa mempekerjakan seseorang untuk merawat anak itu dan sis bisa menjaga anak itu setelah dia selesai bekerja. Feng Yu menyiratkan bahwa orang tua Li Xiqiang bekerja di masa lalu dan neneknya harus menjaganya. Mengapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang? Situasi keuangan mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekarang. Dengan situasi keluarga Li saat ini, mereka dapat dengan mudah membayar seorang pengasuh untuk merawat anak. Ayah Li Xiqiang berkata setelah berdiam diri sesekali, mari kita tunggu sampai anak itu sedikit lebih tua dan meminta pendapat Xiqiang dan Danying. Ketika mereka melangkah keluar dari rumah keluarga Li, Feng Xingtai dengan marah bertanya kepada Feng Yu, Xiao Yu, mengapa kamu memaksa kakakmu untuk kembali bekerja? Mendirikan rumah sakit. Rumah sakit apa yang kamu bicarakan? Ayah, semua orang punya impian. Impian suster adalah mendirikan rumah sakit. Kami memiliki kondisi sekarang, mengapa tidak membantunya memenuhi mimpinya? Selain itu, tinggal di rumah menjaga anaknya terlalu membosankan. Bibi juga segera mencapai usia pensiunnya. Mengapa tidak memintanya untuk mengajukan pensiun dini dan merawat anak? Anda dapat bertanya kepada ibu, apakah merawat anak-anak adalah tugas yang melelahkan? Bahkan jika putri kami menikah dengan keluarga Li, dia juga tidak boleh mengikuti apapun yang mereka katakan. Terakhir kali, Anda bekerja di ladang, dan saya harus menjaga mereka berdua. Apakah Anda tahu betapa melelahkannya itu? Orang tua Feng Yu tinggal di apartemen Li Xiqiang sementara Feng Yu kembali ke apartemennya di sebelah. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Wen Dongjun duduk di depan TV menonton beberapa video dengan sekaleng biskuit. Di lantai, ada banyak remahan biskuit. Ini makan malammu. Saya pikir Anda mengatakan bahwa Anda makan di sekolah. Makanan kantin sekolah sangat buruk. Seharusnya aku pergi ke rumah saudara Li untuk makan malam. Apa yang baru saja kalian makan? Wen Dongjun bertanya sambil mengisi wajahnya dengan biskuit. Feng Yu menjawab, tidak banyak. Kami hanya punya dongpo pok trotters, ikan mas rebus, ayam, dan rebusan jamur. Wen Dongjun dengan marah memasukkan 2 keping biskuit ke dalam mulutnya. Ada begitu banyak makanan enak, mengapa kamu tidak mengembalikan beberapa untukku?
Dia berteriak, dan remah biskuit terbang keluar dari mulutnya. Feng Yu mengangkat bahu. Sial, Anda pikir saya sedang makan di restoran? Anak adikmu laki-laki atau perempuan? Imut, itu anak laki-laki. Tapi dia jauh dari imut. Feng Yu tidak memiliki anak di kehidupan sebelumnya, dan ketika keponakannya lahir, dia bergegas ke depan untuk menggendongnya. Dia berpikir bahwa keponakannya akan seperti bayi lucu yang dia lihat di TV, tapi bayi yang baru lahir terlihat lebih buruk daripada monyet. Mulai hari ini dan seterusnya, Feng Yu menjadi paman. Bab 222. Sekretaris mengatakan kepada Zhang Ruiqiang bahwa Feng Yu ada di sini lagi dan Zhang Ruiqiang sangat marah. Dia tidak menerima produk percobaan Feng Yu sebelumnya. Tetapi mengapa ada agen pemerintah yang membeli kipas tanpa cacat? Dia menginstruksikan anak buahnya untuk mencari tahu alasannya, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dari hasilnya. Bawahannya mengatakan bahwa seseorang melihat kotak-kotak kipas tanpa celah di luar kantornya dan berpikir bahwa itu adalah petunjuk bagi mereka untuk memesan kipas. Karena Zhang Ruiqiang saat ini menjadi favorit wali kota dan orang nomor 2 di kota Bing, dan dia telah memberikan petunjuk yang jelas, mereka harus menyatakan dukungan mereka. Meskipun cuaca di kota Bing belum panas, mereka dapat bersiap untuk masa depan. Pada saat yang sama, mereka juga dapat menunjukkan dukungan mereka kepada Zhang Ruiqiang. Lagi pula, mereka tidak menghabiskan uang mereka sendiri. Ini uang pemerintah, dan mereka tidak akan merasakan kesulitan. Ada segala macam alasan untuk pengadaan kipas tanpa cacat. Misalnya, Departemen Teknologi mempelajari prinsip ilmiah di balik kipas tanpa cacat. Ini untuk pengembangan teknologi Bing City. Alasan Departemen Pertanian lebih ekstrim. Mereka mengklaim bahwa mereka sedang meneliti penyerbukan angin alami dan angin kipas tanpa cacat adalah yang paling dekat dengan angin alami, jadi, bahkan jika itu untuk tujuan eksperimental, tidak perlu untuk mendapatkan 10 unit. Biro Peternakan dan Kedokteran Hewan menggunakan pendinginan anak hewan sebagai alasan, cepat atau lambat, anaknya akan mati kedinginan. Sekali lagi Zhang Ruiqiang mengetahui bahwa dia digunakan oleh Feng Yu. Bahkan dia tidak menerima hadiah Feng Yu, anak buahnya akan tetap membeli produk apapun yang Feng Yu bawa ke kantornya. Jika itu adalah kipas listrik 30 hingga 50 Rmb, Zhang Ruiqiang tidak keberatan menyetujui aplikasi pengadaan ini. Tapi penggemar tanpa cacat ini menjual seharga 588 Rmb per unit. Ini hanya kipas angin listrik, dan bukan terbuat dari emas. Dia telah meminta Feng Yu untuk datang ke kantornya, dan di telepon, dia menekankan bahwa Feng Yu tidak boleh dan tidak bisa membawa apapun bersamanya. Bahkan kacang Feng Yu bersiul santai dalam perjalanan ke kantor Zhang Ruiqiang. Karena penggemar Bladeles dapat dijual di kota Bing, sebuah kota pedesaan di dekat perbatasan, maka itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi kota-kota lain. Orang Cina suka meniru dan membandingkan. Anda memiliki sesuatu yang baru di rumah Anda, dan kondisi keuangan kami hampir sama, maka saya harus mendapatkannya juga. Anda membeli TV berwarna baru, maka saya harus mendapatkannya juga. Anda punya kulkas baru, saya juga harus mendapatkannya. Kulkas saya harus sama atau lebih baik dari milik Anda. Dengan kota Bing sebagai contoh, lembaga pemerintah kota lain di provinsi akan mengikuti ketika mereka mengetahui hal ini. Banyak pejabat pemerintah akan mendapatkan penggemar tanpa cacat untuk departemen dan rumah mereka. Penggemar tanpa cacat itu mahal. Tetapi mereka hanya perlu mengirimkan permintaan, dan pemerintah akan membayar semuanya. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan marah ketika dia memasuki kantor. Feng Yu berkata dengan ekspresi polos, "Wali kota Zhang, mengapa kamu menatapku?" Zhang Ruiqiang menunjuk ke arah Feng Yu dan menghela nafas. "Feng Yu, perusahaanmu tidak kecil, dan di kota Bing dan bahkan provinsi Longjiang, perusahaanmu adalah perusahaan swasta paling sukses. Hanya berkonsentrasi pada bisnis Anda dan jual produk Anda.
Mengapa Anda mengupnovelkan produk Anda di kantor saya? Feng Yu menjawab dengan nada bingung, Wali Kota Zhang, Anda menuduh saya. Lihat, tahun lalu, kota telah menolak banyak permintaan untuk pendingin udara. Tahun ini, banyak agensi melaporkan bahwa kinerja mereka terpengaruh selama summer. Bahkan ada beberapa pejabat yang lebih tua terkena serangan panas tahun lalu dan meminta kota untuk memberi mereka anggaran untuk mendinginkan kantor mereka. Kamu melakukan perhitungan. Unit pendingin udara, termasuk instalasi, membutuhkan setidaknya 10.000 RMB. Tagihan listrik setiap bulan juga tidak sedikit. Kota Bing kami memiliki begitu banyak pabrik, dan mereka menggunakan banyak listrik. Bahkan pemerintah provinsi membatasi penggunaan listrik, belum lagi departemen pemerintah lainnya. Penggemar tanpa cacat saya adalah produk andalan Tai Hua Trading. Aman, hemat energi, sehat, kebisingan rendah, berteknologi tinggi, cantik dan murah. Saya ingin memberi Anda sampel untuk mencobanya, tetapi sekarang Anda tidak mau. Saya telah membawa kembali para penggemar sebelumnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya mengupnovelkan produk saya di kantor Anda? Zhang Ruiqiang terdiam. Penggemar 600 RMB dianggap murah. Kali ini, dia tidak bisa menyalahkan Feng Yu, anak buahnya yang salah paham. Tapi Feng Yu yang menyebabkan ini karena dia telah membawa setiap produk baru ke kantornya sebelumnya. Baik, itu hanya kipas listrik. Anda mengklaim bahwa itu lebih baik daripada unit pendingin udara. Saya mendengar bahwa Anda telah mendirikan pabrik di Provinsi Guangdong untuk memproduksi pelembab dan penggemar tanpa cacat. Iya nih. Dengan cara ini, lebih mudah bagi saya untuk mendistribusikan produk saya ke luar negeri dan provinsi selatan. Apa syarat kontraknya? Pajak akan ke pemerintah Provinsi Guangdong. Inilah yang ingin diketahui Zhang Ruiqiang. Kemampuan Tai Hua Trading untuk menghasilkan uang terbukti, dan itu adalah perusahaan swasta Bing City yang paling menguntungkan. Zhang Ruiqiang akan marah jika pajaknya jatuh ke Provinsi Guangdong. Wali Kota Zhang, jangan khawatir. Sisi itu hanya melakukan produksi, dan penjualan masih akan melalui akun Tai Hua Trading. Sebagian besar pajak masih akan pergi ke pemerintah Kota Bing. Produksi kami meningkat dan penjualan juga akan meningkat. Pajak tahun ini akan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Zhang Ruiqiang mengangguk dan bertanya, saya mendengar bahwa perusahaan mesin akan menetapkan pabrik sepeda motor kedua di Jinlin. Zhang Ruiqiang khawatir, jika Feng Yu terus mendirikan pabrik di provinsi lain, akankah dia memindahkan semua asetnya di Kota Bing ke daerah lain? Lokasi geografis Kota Bing tidak ideal. Jika Kota Bing terletak di pusat Cina seperti Provinsi Jinlin, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat. Di masa depan, kami akan mendirikan lebih banyak pabrik. Pabrik di Jinlin hanyalah awal. Kami berencana untuk meningkatkan produksi sepeda motor menjadi 1 juta unit dalam 5 tahun dan 2 juta dalam 10 tahun. Kota Bing hanya sebesar ini. Tidak mungkin untuk mendirikan semua pabrik di sini. Zhang Ruiqiang sakit kepala. Dia seharusnya senang ketika perusahaan mesin sedang baik-baik saja, tetapi saham pemerintah kota akan terdilusi jika mereka tidak menginvestasikan lebih banyak uang ketika pabrik baru didirikan. Bing City bukan lagi pemegang saham utama perusahaan mesin, dan mereka masih perlu menginvestasikan lebih banyak uang ke perusahaan. Perusahaan milik negara lainnya tidak akan bahagia. Dia tidak khawatir bahwa Feng Yu perlahan-lahan akan mengambil alih semua perusahaan mesin dan mengubahnya menjadi perusahaan yang diprivatisasi sepenuhnya. Orang-orang akan menyalahkannya karena memberikan perusahaan mesin kepada keluarga Feng. Feng Yu, katakan padaku dengan jujur. Apakah Anda mencoba untuk memprivatisasi perusahaan mesin? Bagaimana bisa? Bahkan jika saya ingin membeli perusahaan, City tidak akan menjual. Feng Yu pernah memikirkan ini sebelumnya. Di masa depan, Bing City Beer dibeli oleh perusahaan asing, dan ini telah menyebabkan kemarahan di kalangan orang Cina. Feng Yu tidak perlu memprivatisasi perusahaan secara penuh. Dia hanya menginginkan saham pengendali.
Dia tidak keberatan membiarkan Siti memiliki beberapa saham perusahaan. Ngomong-ngomong, dengan saham pengendali, pemerintah kota tidak bisa menghalangi operasi perusahaan mesin, dan Feng Yu masih bisa memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah dan Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang mendapat jawaban dari Feng Yu, dan keduanya mendiskusikan beberapa masalah perusahaan mesin, dan Feng Yu pergi. Zhang Ruiqiang berdiri di jendela memandang Feng Yu pergi. Dia memikirkan banyak hal. Bisakah Feng Yu mengubah seluruh kota? Feng Yu sedang mempersiapkan ujiannya ketika Wu Zigang menelusurinya. Kameda ada di sini lagi. Bab 223. Kameda Masao ada di sini lagi. Feng Yu penasaran mengapa Black Dragon Co., Ltd. belum bangkrut. Sejak tahun lalu, pemerintah Jepang mengeluarkan banyak langkah untuk menyelamatkan ekonomi mereka, tetapi tidak ada satupun yang efektif. Harga saham terus turun, dan yen Jepang terus menguat. Harga properti anjlok. Mereka yang berspekulasi tentang saham dan properti kehilangan uang mereka, dan Feng Yu mendengar bahwa banyak orang Jepang memilih untuk harakiri, membunuh diri sendiri dengan memotong perut sendiri. Ketika Feng Yu melihat Kameda Masao, dia memperhatikan perubahan itu. Belum lama sejak mereka terakhir bertemu dan Kameda menjadi tua. Dia memiliki banyak rambut putih untuk anak seusianya. Kameda, lama tidak bertemu. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Feng Yu tersenyum dan bertanya. Feng Yu dapat menebak beberapa kemungkinan mengapa Kameda Masao datang mencarinya. Mungkin Black Dragon Co. Ltd. ingin melakukan bisnis dengan Taihua Trading karena penggemar yang tanpa cacat. Tapi kipas tanpa cacat ini berbeda dari pelembab. Jepang juga membutuhkan kipas listrik, dan Fu Guangzheng sudah mulai menjual kipas di Jepang. Mengapa Feng Yu mengizinkan Black Dragon Co. Ltd. untuk memproduksi kipas? Bapak, Feng, sudah lama. Saya di sini untuk meminta bantuan Feng. Kameda Masao memberi busur kepada Yu 90 derajat. Ada banyak jenis busur untuk orang Jepang. Semakin rendah busur Anda, semakin rendah status Anda dan menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain. Biasanya busur 90 derajat digunakan oleh bawahan terhadap atasan mereka atau generasi muda terhadap orang tua mereka. Feng Yu dan Kameda Masao tidak memiliki hubungan sama sekali. Tidak ada kerabat atau kolega, dan Kameda Masao tidak lebih tua dari Feng Yu. Membantu. Kameda, bantuan apa yang kamu butuhkan dariku? Feng Yu penasaran. Kameda Masao sepertinya tidak ada di sini untuk membeli paten. Tapi pria ini pemberani. Saya tidak mengenal Anda dengan baik, namun Anda berani meminta bantuan kepada saya. Feng Yu tahu bahwa banyak orang Jepang punya ide aneh dan dia ingin tahu bantuan apa yang dibutuhkan Kameda darinya. Bapak, Feng, saya pengangguran sekarang. Saya ingin bekerja untuk Anda. Apa? Feng Yu tidak pernah berharap Kameda datang kepadanya untuk meminta pekerjaan. Anda orang Jepang, dan jika Anda kehilangan pekerjaan, Anda harus kembali ke Jepang. Mengapa Anda mencari pekerjaan di sini di Bing City? Feng Yu ingin menyentuh dahinya untuk melihat apakah dia demam. Mengapa kamu berpikir untuk datang padaku untuk meminta bantuan? Tanya Feng Yu. Saya tahu bahwa Feng adalah seseorang yang suka investasi. Yu Taihua Trading mengelola berbagai macam produk, tetapi semua produk laris manis. Anda bahkan berinvestasi di perusahaan mesin Bing City dan membiarkan keluarga Anda menjadi pemegang saham utama perusahaan. Tunggu, kamu selidiki aku. Feng Yu tidak senang. Siapapun yang diselidiki tidak akan bahagia. Kameda Masao panik dan membungkuk lagi, saya minta maaf. Saya hanya bertanya tentang perusahaan Anda. Saya tidak punya niat buruk. Baik. Potong pengejaran dan pergi ke titik utama. Feng Yu tidak sabar melambaikan tangannya. Feng Yu ingin tahu apa yang membuat Kameda begitu yakin bahwa dia akan mempekerjakannya. Apa yang istimewa dari dia? Feng Yu curiga bahwa Kameda Masao ini tidak baik. Ada pekerjaan misterius di dunia ini corporate spy.
Penelitian telah menunjukkan bahwa spionase paling banyak terjadi di 3 wilayah: AS, Eropa Barat, dan Jepang. Itu karena perkembangan teknologi tempat ini dan pertumbuhan ekonomi lebih baik. Sepotong informasi atau salinan dokumen bisa mendatangkan jutaan keuntungan. AS mengklaim bahwa Jepang telah mencuri teknologinya. Jepang mengklaim negara-negara Eropa Barat telah mengambil hak paten mereka, dan Eropa menuduh AS telah mencuri penelitian mereka. Tapi tidak peduli apa yang mereka katakan, 3 daerah ini memiliki mata-mata perusahaan paling banyak. Ketika mereka memarahi negara lain, mereka juga melatih dan merekrut lebih banyak mata-mata perusahaan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Jepang telah mencuri banyak penemuan Tiongkok, dan penemuan itu bernilai banyak uang. Feng Yu tidak bisa mengerti mengapa Kameda Masao ingin bekerja untuknya. Satu-satunya alasan yang bisa dipikirkannya adalah patennya, atau informasi lain, seperti perdagangannya dengan Uni Soviet. Jika Kameda Masao benar-benar ingin bekerja untuk Feng Yu dan dia dapat membuktikan kemampuannya, Feng Yu tidak keberatan mempekerjakannya. Rasanya menyenangkan menyewa orang Jepang untuk bekerja padanya. Akan lebih baik jika itu adalah sekretaris Jepang Seki dengan sepatu hak tinggi, Bapak. Feng, apakah Anda masih ingat perusahaan tempat saya bekerja? Black Dragon Co., Ltd. Ya, lanjutkan. Feng Yu mengangguk. Feng Yu telah bekerja dengan perusahaan milik negara sebagian besar waktu dan jarang dengan perusahaan swasta. Belum lagi perusahaan Jepang. Hanya nama ini Kameda Masao meninggalkan kesan yang mendalam dengannya. Perusahaan itu bangkrut, kata Kameda Masao dengan sedih. Feng Yu mengangkat alisnya dan batuk beberapa kali, berusaha menyembunyikan kebahagiaan di wajahnya. Ketika Feng Yu melakukan bisnis dengan perusahaan ini, ia memilih untuk melakukan bisnis 1 kali dengan mereka, dan itu adalah keputusan yang tepat. Sayang sekali, kata Feng Yu, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan di wajahnya. Tidak, saya tidak berpikir itu sangat disayangkan. Bos saya tidak mengelola perusahaan dengan baik sejak awal. Produk utama perusahaan kami adalah boneka Sek, dan kami baik-baik saja di Jepang, tetapi dia ingin melakukan diversifikasi dan memilih arah yang salah. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami masalah arus kas dan pangsa pasar boneka Sek kami menyusut. Dia bahkan menggunakan aset perusahaan untuk berspekulasi dalam saham, dan semua dana perusahaan macet di pasar saham. Jika bukan karena ini, perusahaan tidak akan bangkrut. Feng Yu dapat mengatakan bahwa Kameda Masao penuh dengan keluhan terhadap mantan bosnya, tetapi Feng Yu merasa itu lucu. Apa hubungannya dengan Anda jika orang itu tidak mengelola perusahaannya dengan baik? Jika Anda mampu, mulailah perusahaan Anda sendiri. Jika Anda tidak memiliki modal, maka bekerjalah untuk perusahaan lain. Mengapa kamu mengeluh di sini? Feng Yu tersenyum dan bertanya, lalu, Bapak, Feng, Anda mungkin tidak tahu bahwa ini adalah perusahaan ayah saya. Tetapi ayah saya tidak mengelola perusahaan dengan baik, dan perusahaan itu dibeli oleh orang lain. Saya telah memberikan banyak saran kepada presiden perusahaan saya, dan jika bukan karena saya, perusahaan itu tidak akan memiliki skala itu 2 tahun lalu. Tetapi presiden lebih mempercayai orang lain daripada saya. Sekarang perusahaan bangkrut, dan saya ingin membeli perusahaan. Alis Feng Yu bergerak. Jadi, ada cerita di balik semua ini. Kameda Masao ini tidak ada di sini untuk mencari pekerjaan. Dia ada di sini untuk meminta saya berinvestasi. Menarik. Seorang Jepang datang ke Cina untuk mencari investor, bukan negaranya sendiri. Memiliki perusahaan Jepang juga tampak menarik. Feng Yu berpikir sebentar dan bertanya dengan sungguh-sungguh, berapa yang dibutuhkan untuk membeli Black Dragon Co. Ltd. Dan bagaimana Anda akan mengelola perusahaan? Tidak banyak. Hanya sekitar 1 juta dolar Amerika Serikat. Saya tidak akan membeli semua aset perusahaan. Saya hanya membeli pabrik. Saya yakin bahwa dengan menggunakan saluran penjualan dan jaringan perusahaan sebelumnya, saya dapat mengubah perusahaan.
Tentu saja, produk utamanya masih berupa boneka seks. Persetan, Anda ingin saya berinvestasi di perusahaan yang memproduksi boneka seks? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.